Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Kita lanjutkan tutorial kita ya. Ini adalah part 2 dalam membuat website menggunakan WordPress. Nah, kalau kemarin di pertemuan atau tutorial pertama kita mulai dari awal kan ya, dari login gitu kan, menggunakan akun Gmail, setelah itu kita ganti, template gitu kan, lalu kita edit sedikit kemarin kan. Nah sekarang, kita akan lanjut di part 2 ini cara membuat menu gitu ya. Menu nanti sekaligus dengan isinya teman-teman. Oke ya, ini adalah tampilan website yang pada pertemuan satu ya, di tutorial pertama. Nah sekarang ini akan saya coba keluarkan dulu ya. Saya akan ajarin teman-teman bagaimana cara mengeluarkannya, seperti itu. Ini kita close gitu kan. Setelah itu, ini diklik, klik ini ya, lalu logout gitu ya. Oke, nah ini tampilan awal kan teman-teman, tampilan awalnya. Oke, ini saya refresh. Nah, kalau mau login kembali gitu kan, kita klik masuk ya. Masuk gitu kan. Lanjut dengan email. Oke, kita klik. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Oke, nah teman-teman semuanya, kita sudah dibawakan kembali ke dalam halaman WordPress kita ya. Nah, ini adalah website yang sudah kita bangun sebelumnya, dan ini adalah linknya gitu kan, atau URL-nya. Ini bisa kita klik kanan untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan membuat menu. Oke, kita akan buat menu. Nah, caranya masuk lagi ke bagian reference, lalu ambil customize ya. Customize. Nah, setelah itu, bagi teman-teman yang akan mengganti background ini, boleh ya, tinggal diklik ini. Ya, klik gitu kan. Nah, masukkan gambarnya. Gitu. Caranya adalah add image gitu ya. Add image gitu kan. Kita dari sini juga boleh ya melalui apa? Ini ya select gitu kan. Nah, kebetulan saya apa istilahnya? Itunya gambarnya belum ada gitu ya, belum ada. Jadi saya biarin aja dulu seperti bawaan. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki gambar gitu kan, boleh dimasukkan dengan cara klik lalu kan open nanti gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat apa istilahnya tadi? Menu ya, kita buat menu gitu. Jadi saya back, lalu kita ambil menu, kita klik create new menu ya. Nah, di sini kita tuliskan menu gitu kan. Lalu ambil top menu ini dicentang. Lalu next. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita klik add item. Nah, di sini kita buat menunya adalah home gitu ya. Lalu add. Setelah itu kita tambah lagi ada menu profile gitu kan. Lalu add. Lalu ada image ya. Setelah itu ada menu apalagi kontak gitu ya. Kontak. Nah, kita add. Oke. Nah, kita save. Kita save. Oke. Nah, ini teman-teman hasilnya nih. Nah, dia sudah muncul itu. Oke, kita coba. Nah, ini belum selesai menyimpan ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Baru kita bisa lihat hasilnya.
Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi sudah muncul ya. Oke, keren ya. Nah, selanjutnya kita akan buat submenu. Jadi nanti begitu diklik profile ya, ada beberapa lagi muncul gitulah istilahnya gitu ya. Nah, caranya di masih di bagian menu ya, di bagian menu gitu kan. Di sini mana tadi? Nah, di menu gitu kan. Klik create new menu. Setelah itu ini kita next kan aja. Oh, sorry. Kita buat menu lagi ya. Nah, kita add item gitu kan. Lalu kita buatkan di sini eh nah, kok hilang dia? Oke, ini coba kita cek. Kita ulang lagi teman-teman ya. Reference, customize. Coba kita refresh ya. Oke, masuk ke bagian menu gitu kan. Nah, ini tadi ya. Oke, add item. Nah, di sini kita tambah misalkan saya ingin di profil, begitu nanti diklik profil maka muncul beberapa lagi ke bawah gitu kan. Oke, di sini saya buat sejarah eh, sejarah organisasi misalnya gitu ya. Lalu add, lalu saya buat lagi di sini struktur gitu kan. Struktur organisasi misalnya. Kita klik add lagi gitu ya. Nah, supaya dia di bawah menu itu letaknya, ini kita tarik ya. Kita buat di sini tidak sejajar teman-teman ya, tapi lebih ke dalam sedikit. Oke, satu lagi ya, struktur. Oke. Nah, setelah itu misalkan di bagian image kita buat sama juga ya. Kita tambahkan lagi dulu misalkan foto gitu ya. Foto kegiatan misalnya. Kita klik add, lalu video ya. Video misalnya kita klik add. Nah, foto ini kita taruh di bawah image. Nah, gitu. Video juga sama. Oke. Nah, coba kita save change. Kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau jaringannya cepat gitu kan. Nah, ini kita refresh. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini begitu saya taruh kursor saya di profil, maka muncul sejarah organisasi, muncul struktur organisasi. Kalau saya taruh mouse-nya di image, maka akan muncul foto kegiatan dan ada video. Nah, ini bisa ditambah teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing seperti itu. Oke. Nah, di profil ini kalau diklik ya, saya klik misalkan sejarah organisasi, maka masih kosong. Nah, karena belum ada isinya teman-teman ya. Oke. Kalau saya klik di bagian foto kegiatan, nah juga masih kosong gitu kan, belum ada isinya gitu ya. Nah, kita coba isi satu ya, sejarah organisasi misalkan. Kita kembali ke sini, ini kita close gitu kan. Kita close. Setelah itu kita coba pergi ke post ya. Coba kita klik post. Kita mau memasukkan isinya seperti itu.
Oke, ini kita close. Sorry, harusnya tidak di sini ya. Coba kita ambil media. Oh, sorry, salah. Kalau tidak salah di post ya, tapi tidak muncul dia. Coba add post. Nah, di sini teman-teman, di bagian text ya, di bagian teks, maka ini akan muncul apa yang kita buat tadi. Nah, ini kan menu yang kita buat tadi nih, kontak gitu kan, foto kegiatan, home, image, profile gitu kan. Nah, sekarang kan kita mau mengisi sejarah organisasi ya. Jadi caranya ya ambil facts, lalu ambil all facts gitu ya. Setelah itu cari di sini sejarah organisasi. Nah, taruh kursornya di tulisan sejarah organisasi, maka akan muncul beberapa tulisan di bawah ya. Ada edit, ada quick edit, ada duplikat gitu kan. Nah, kita mau mengisi atau membuat isi dari sejarah organisasi. Maka kita klik edit. Oke, nah ini muncul teman-teman nih. Nah, di sini kita akan mengisi ya, mengisi sejarah organisasi. Nah, tulisannya juga bisa menyesuaikan teman-teman. Nah, bisa menyesuaikan ya. Bisa bold, italic gitu kan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat isinya selamat datang gitu kan di bagian profil sejarah organisasi gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini saya blok, misalkan saya buat bold gitu kan. Juga bisa gitu ya. Terus saya buat rata kiri kanan gitu kan juga bisa. Nah, di sini ada banyak muncul pilihannya teman-teman ya. Nah, setelah itu misalkan kita mau masukkan gambar gitu ya. Masukkan gambar. Nah, ini saya tekan enter, lalu ada muncul tanda plus seperti ini, diklik, lalu ambil image gitu kan. Nah, kita masukkan image-nya teman-teman. Select, lalu media. Select lagi ya. Nah, misalkan saya akan masukkan gambar ini ya. Oke, kalau sudah saya klik select. Nah, maka gambarnya muncul teman-teman. Oke, nah ini gambarnya ya. Kita klik, misalkan kalau mau menduplikat juga bisa gitu ya. Oke, setelah itu misalkan kita buat keterangan nih, kita buat keterangan, kita tambah ya gambar eh, sejarah organisasi gitu ya. Oke, udah. Ini mungkin contoh teman-teman ya. Ini bisa menyesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau misalnya teman-teman membuat apa istilahnya website sekolah atau kampus gitu kan. Nah, berarti di sini isinya adalah
sejarah dari kampus atau sekolah itu berdiri, kan gitu. Nah, itu aja. Setelah itu kita simpan, lalu diklik save. Kita klik save. Nah, setelah itu kita coba lihat hasilnya. Jadi kita reload ya. Oke, saya klik profil, sejarah organisasi. Nah, maka sudah muncul teman-teman nih. Oke, ya. Nah, ini kira-kira hasilnya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau struktur organisasi masih belum ada ya, karena kita belum isi gitu. Nah, itu mungkin teman-teman cara mengisi ya, membuat isi dari menu gitu kan. Tadi di awal kita sudah cobakan cara membuat menunya, setelah itu kita buat isinya seperti itu kan. Nah, silahkan disesuaikan saja teman-teman ya. Sama juga caranya kalau kita mengisi home, mengisi struktur organisasi, mengisi image gitu kan, dan mengisi kontak seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum jelas, videonya coba diulang dari awal gitu ya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Nanti di part ketiga kita akan cobakan lagi, kita penuhkan semua gitu kan. Nah, kita ganti backgroundnya supaya memang terlihat benar-benar seperti website yang bagus, yang keren gitu ya. Terima kasih teman-teman semuanya telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.